Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Farihatul Rofiah dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, NIM 12402173198. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas PPL gelombang 2 tahun ajaran 2020. PPL kali ini memang sangat berbeda dengan PPL-PPL sebelumnya karena mengingat adanya pandemi COVID-19 ini sangat menjadi kendala untuk kita semua melakukan aktivitas di luar jangkauan. Meskipun demikian, PPL tetap bisa kita lakukan secara virtual dan kita bisa mengsurvei potensi-potensi desa yang ada di desa kita. Saya tinggal di Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sehingga saya mengsurvei potensi desa yang ada di sini, yaitu Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Saya mensurvei salah satu potensi desa yaitu ikan hias. Desa Domasan, daerah kecil ini merupakan tempat kelahiranku beserta tempat tinggalku hingga saat ini. Diberi nama Desa Domasan karena pada zaman Belanda pernah ditemukan sebuah arca kecil mirip arca Batara Guru bertangan 4. Arca tersebut berada di dalam rumah-rumah yang berbentuk seperti joli yang terbuat dari emas. Kemudian arca tersebut diberikan kepada pemerintah Belanda. Tidak lama kemudian ditemukan lagi Soko Domas, tetapi penemuan benda tersebut tidak diserahkan kepada pemerintah Belanda, melainkan ditanam kembali di tengah-tengah desa. Maka dari itu, desa kecil ini disebut sebagai Desa Domasan. Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung ini memiliki sumber daya alam yang sangat memadai, seperti air bersih, lahan yang cukup luas, serta adanya pakan ikan seperti cacing, sehingga banyak masyarakat yang berinisiatif untuk membudidayakan ikan hias. Masyarakat Desa Domasan memiliki berbagai status pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang sebagai petani, pedagang, peternak, bahkan perantauan. Masyarakat Desa Domasan mayoritas memiliki status pekerjaan sebagai petani ataupun buruh tani. Bagi mereka yang bekerja sebagai petani yang memiliki lahan yang luas, mereka sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun apabila mereka yang memiliki lahan yang sempit, mereka hanya cukup pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga banyak di antara mereka yang memutuskan untuk merantau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya budidaya ikan hias di Desa Domasan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi para petani ataupun buruh tani, mereka bisa menjadikan usaha budidaya ikan hias sebagai usaha sampingan dan mereka bisa mendapatkan untung yang lebih. Budidaya ikan hias di Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung dibilang masih baru ada di desa ini. Sehingga banyak masyarakat Desa Domasan yang baru terjun ke dunia budidaya ikan hias masih bingung dalam membedakan antara ikan hias yang bagus ataupun ikan hias yang tidak bagus. Selain itu, masyarakat Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung yang baru terjun ke dunia budidaya ikan hias, mereka masih banyak yang kebingungan dalam memelihara air sebagai habitat ikan hias. Sehingga banyak ikan hias yang mati karena terkena virus ataupun cendana yang ada di air tersebut. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang belum terlalu mengenal teknologi, sehingga mereka masih kebingungan dalam memasarkan ikan hias. Namun, semua itu bukan menjadi kendala lagi, karena di Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sudah dibentuk kelompok budidaya ikan hias yang dikoordinasi oleh kepala desa.
Sehingga bagi masyarakat yang belum mengenal atau belum mengetahui lebih dalam lagi mengenai budidaya ikan hias, mereka bisa sharing atau belajar di dalam kelompok budidaya ikan hias tersebut. Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung juga memiliki budidaya perikanan khusus desa di bawah naungan BUMDes, Unit Perikanan Barokah Agung. Perikanan budidaya ikan di Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung ini bertempat di area persawahan Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, bagian selatan. Budidaya ikan hias di Desa Domasan sangat didukung oleh kepala desa, sehingga dibentuklah kelompok budidaya ikan hias yang dikoordinasi oleh kepala desa. Hal itu sangatlah menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat yang baru mulai dan belajar dalam budidaya ikan hias. Dengan adanya kelompok budidaya ikan hias tersebut, mereka bisa sharing dan belajar bersama, saling membantu dalam membudidayakan ikan hias. Bahkan, mereka saling membantu dalam memelihara serta merawat ikan-ikan hias. Selain itu, dengan adanya budidaya ikan hias di masyarakat bisa saling merasakan timbal balik antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Seperti masyarakat yang baru terjun ke dunia perikanan hias, dengan adanya organisasi atau kelompok ikan hias tersebut, mereka menjadi tahu ciri-ciri ikan hias yang berkualitas bagus, berbibit unggul, serta mengetahui harga jual ikan-ikan hias di pasaran. Selain itu, pemasaran ikan hias semakin luas dengan adanya bantuan dari pihak-pihak pemuda yang paham betul terhadap sosial media. Mereka memasarkan ikan-ikan hias yang telah dibudidayakan untuk dipasarkan di sosial media, baik itu Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram. Dengan adanya budidaya ikan hias ini, masyarakat yang merantau ke luar negeri pun banyak yang pulang ke rumah dan membuat usaha budidaya ikan hias. Dalam video ini terlihat seorang pengusaha budidaya ikan hias memindahkan ikan-ikan dari kolam menuju ke akuarium. Kemudian ikan-ikan tersebut akan diukur seberapa panjangnya dan mereka langsung memasarkannya melalui media sosial. Apabila sudah laku, mereka langsung memakingnya dan mengirimnya melalui pengiriman bis ataupun kereta api. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.